Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Meraki Kreatif. Channel yang selalu berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Meraki Kreatif berkarya dengan cerdas tanpa batas. Apa kabar teman-teman semuanya? Sudah lama ya kita tidak ketemu. Kali ini kontennya agak sedikit berbeda teman-teman ya. Tapi sejujurnya aku ingin memberikan mungkin sedikit motivasi mungkin untuk menyemangati teman-teman ya. Sebenarnya aku juga nggak tahu judulnya apa, tapi judul yang kupikirkan saat ini ketika kamu sedang gagal. Jadi gini teman-teman, namanya manusia itu kita terlahir dengan segala keunikan yang berbeda dari segi manapun ya teman-teman, dari karakter, dari bahkan dari fisik kita pun berbeda gitu. Tidak ada yang perlu dipikirkan dari teman-teman apapun itu. Lalu bagaimana ketika kita berada di posisi gagal? Sebenarnya kalau itu terjadi pada diriku sendiri, ketika aku gagal, aku justru introspeksi diriku dulu dong. Namanya manusia sudah pasti berbuat kesalahan, itu adalah hal wajar. Namun bukan berarti harus menjadi beban pikiran kita juga gitu. Intinya ketika teman-teman berada di posisi gagal, teman-teman tuh harus bangkit lagi. Teman-teman jatuh 7 kali, teman-teman harus bangkit 8 kali. Berapa kali pun jatuh, teman-teman harus bangkit lebih banyak daripada jatuhnya. Jangan takut kalah kok. Gitu. Jangan pernah buat alasan apapun untuk menyerah gitu. Hanya karena kamu gagal bukan berarti kamu tidak sukses gitu. Karena sukses itu tidak selamanya diukur dari nilai uang, nggak selamanya diukur dari angka lah gitu. Berapa nilai ujianmu, berapa nilai rapotmu, berapa nilai IP kamu, berapa mobil yang kau punya, berapa duit yang kau punya, berapa pakaian yang kau punya, pakaian mahal atau apapun itu, tidak semuanya itu diukur dari angka gitu. Maka aku ingin menyarankan kepada teman-teman, ketika teman-teman berada di posisi yang gagal, ingat apa tujuan awal teman-teman melakukan hal itu. Sama seperti halnya ketika kita mengejar seseorang. Ketika kita merasa ditolak atau mungkin cinta kita tak terbalaskan oleh orang yang kita cintai, ya kita mikir apa tujuan awal kita mendekati dia gitu. Nah tapi kita kembali lagi teman-teman, namanya hidup itu takdir juga dari Tuhan, bukan dari manusia gitu. Memang takdir itu manusia juga bisa merubahnya, namun semuanya itu kehendak dari Tuhan gitu. Jadi ketika teman-teman saat ini merasa down atau mungkin gagal dengan apa yang sedang teman-teman alami ini, teman-teman harus kuat bangkit gitu. Mungkin yang lagi merasa down atau mungkin bagaimana, ingat bagaimana teman-teman perjuangin sampai sejauh itu gitu. Ya, aku tidak tahu ya sampai mana. Aku juga tidak tahu apa yang saat ini sedang teman-teman perjuangkan. Tapi yang pasti yang aku tahu itu pasti teman-teman sedang memperjuangkan masa depan teman-teman. Ya namanya hidup, ya semuanya juga banyak rintangan. Itulah hidup. Hidup memang tempatnya lelah, itu adalah wajar. Setiap hari kita terkadang ada yang harus pura-pura bahagia, harus ada yang pura-pura tersenyum untuk menjalinnya. Makanya terkadang kita itu sebenarnya bukan karena gimana ya, kita itu dipaksa untuk menjadi kuat. Dipaksa gimana? Kadang dipaksa oleh keadaan, namun terkadang Allah juga memberikan kita begitu banyak cobaan. Di situ kita harus melewatinya, jangan pernah kabur. Karena salah satu mendewasakan diri adalah ketika kita ada masalah, kita hadapi, bukan mundur, apalagi lari gitu. Ini bukan, sebenarnya gagal ini bukan tentang teman-teman dapat nilai jelek atau bagaimana gitu. Tapi ketika teman-teman merasa sedang berada di posisi yang mungkin menurut teman-teman itu adalah hal yang negatif atau mungkin gagal itu, teman-teman bagaimanapun harus bangkit lagi seperti aku bilang tadi. Bukan masalah ini loh. Bukan masalah teman-teman harus ranking 1 ketika berada di sekolah, ranking 1 atau mungkin nilai 100 itu salah. Tapi ketika emang teman-teman gagal, teman-teman harus bangkit gitu. Teman-teman harus bangkit untuk menjalani segala cobaan yang ada dalam hidup ini gitu. Gagal adalah yang wajar gitu, tidak perlu dipikirkan atau bagaimanapun gitu. Nah, namun aku ingin menyemangati teman-teman bahwa kita semua berada fase yang sama kok. Apalagi seperti yang aku bilang tadi, seperti yang aku bilang saat ini, bahwa masa muda tuh tak datang 2 kali gitu. Jadi apa yang sedang terjadi sama teman-teman, nikmati aja prosesnya gitu. Ya jatuh bangun juga udah hal yang biasa gitu. Kita harus perkuat lagi mentalnya gitu. Bagaimana sih cara memperkuat mental? Ya salah satu yang mungkin yang bisa kita coba adalah dengan tidak terlalu banyak mendengar omongan orang lain gitu. Yakin sama diri sendiri gitu. Karena gini loh teman-teman. Ketika kita ingin memulai sesuatu itu, percaya atau tidak harus menyebut nama Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang disebut ketika kita memulai sesuatu dengan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kok semua jadi berkah gitu. Ya teman, namanya hidup itu ujian adalah hal yang wajar gitu. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin harus bagaimana. Sama ketika itu terjadi pada diriku sekalipun,
Apakah aku akan menangis? Tidak. Apakah aku mengeluh? No. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru terkadang aku hanya merenung, aku mencari solusinya, namun ternyata jawabannya cuma satu, kembali kepada Tuhan. Ya berdoa, minta jawaban, minta petunjuk yang benar, minta jalan yang lurus, minta keringanan, dipermudahkan urusannya agar kita bisa menyelesaikan masalah gitu. Terus kenapa sih kayak ada orang gagal, begitu gagal udah nggak mau lagi tuh ngatin, itu karena mereka belum terlatih mentalnya gitu. Namun terkadang teman-teman, ketika kita berada di jalan yang A dan kita merasa gagal di jalan A, kita pindah ke jalan B gitu. Sama seperti hal gini teman-teman, ketika teman-teman sedang merasa misalnya gini loh, teman-teman berada di ada di jalan A, misalnya kayak teman-teman memancing misalnya teman ke area yang sini itu tidak ada ikannya, teman-teman bisa dong pindah tempat yang ke arah lain, mungkin ke arah yang ke arah lebih selatan atau mungkin ke arah timur gitu untuk mencari ikannya lagi gitu. Artinya apa? Hanya karena di tempat yang ini salah bukan berarti kita nggak bisa pindah dong, kita pindah tempat lagi cari yang lebih baik gitu. Terkadang bukan terkadang sih teman-teman, tapi emang manusia merencanakan, Tuhan itu yang membuat rencana yang paling baik gitu. Karena apa? Karena Tuhan adalah pembuat rencana yang paling baik gitu. Jadi intinya apapun yang ada saat ini dalam kehidupan teman-teman, ketika teman-teman merasa gagal, ingat apa tujuan teman melakukan hal itu. Ada orang tua yang perlu dibahagiakan, ada juga keluarga juga kan, terus juga teman-teman ngelakuin hal itu juga untuk kesuksesan teman-teman gitu. Karena dunia juga emang tempatnya seperti itu, tempatnya lelah. Lalu kita harus bagaimana dong? Bener dong? Nggak ada yang harus kita pikirkan lagi, bener gak? Jadi bangkit itu adalah yang paling tepat. Bangkit, tapi jangan lupa usaha dan doanya. Terkadang sadar kita juga ketika kita sedang dalam fase gagal, kita mikir lagi, kita udah ini loh, kita udah doanya udah dikuatkan loh gitu. Gimana gitu. Karena semuanya itu dikehendaki oleh Tuhan gitu. Terus apakah mungkin kalau aku boleh menyarankan ke teman-teman, jangan insecure itu doang sih kalau aku sih jujur. Karena apa? Kalau kita insecure atau mungkin bahasa Indonesia minder ya teman-teman ya, kita akan mudah tergoyahkan ini mental kita gitu, pola pikir kita juga gitu. Dalam hidup ini teman-teman harus lebih banyak menganut bukan maksud, mungkin bahasa lebih tepat itu mendominasi itu growth mindset atau mungkin pola pikir tumbuh. Jadi harus bisa mendominasikan mana growth mindset, mana fixed mindset. Fixed mindset ini ada mindset tetap, pola pikir tetap maksudnya, maaf teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih ketika kita mendominasikan growth mindset atau pola pikir tumbuh ini? Ketika kita mendominasikan ini, maka percaya atau tidak teman-teman, itu kita bisa menjalani perubahan dalam diri kita. Karena namanya pola pikir tumbuh, udah pasti kita perlahan-lahan akan tumbuh gitu. Tapi kalau dijelasin agak lebih panjang teman-teman, mungkin aku jelasin intinya aja gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa ngerti dari namanya pola pikir tumbuh sama pola pikir tetap gitu, mungkin bisa ngerti gitu. Lalu ketika teman-teman jatuh, ingat sekali lagi, ingat, jangan pernah ngerasa gagal. Meskipun ngerasa gagal, bangkit lagi. Seperti yang tadi aku bilang, jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Artinya apa? Berapa kali pun engkau jatuh, bangkitnya kau harus lebih banyak, kuat gitu. Ada orang yang percaya atau tidak, walaupun kamu seperti itu, tidak ada yang merasa peduli dengan kamu. Sebenarnya banyak yang peduli sama kamu. Hanya saja namanya dalam hidup itu 100% tanggung jawab kita sendiri gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan teman-teman. Intinya sebagai kita manusia ini harus kuat. Ingat Tuhan kita, berdoa ketika kita masalah gagal, entah ketika gagal itu mood kita bakal jadi buruk, mood kita bakal jadi bad mood, bad mood, atau mungkin kita merasa sedih, kita merasa down, terus pikiran kacau, atau mungkin stres mungkin, atau bahkan depresi. Teman-teman ingat kita ingatnya itu apa? Ke Tuhan, nggak jauh-jauh Tuhan kita. Jangan terlalu terbawa dengan suasana duniawi gitu. It's okay kita misalnya kita pengen ini, pengen itu, pengen mau bilang ini, pengen pakai yang ini, atau mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri kemana. It's okay. It's your choice. Ya, jadi I just wanna you about something, wanna tell you about something. Gini loh teman-teman. Jadi namanya berjuang itu, sekali lagi yang tadi aku bilang, niatkan yang utama itu karena lillahi ta'ala gitu, karena Allah atau mungkin karena Tuhan teman masing-masing ya, Tuhan dari teman. Karena kan agama kita juga berbeda, tapi insya Allah kita meskipun punya keyakinan yang berbeda, tapi kita tetap satu jua gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi buat teman-teman yang jangan lupa untuk semangat jangan lupa untuk tetap senyum menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh cinta, dengan penuh makna dan segalanya.
Mungkin itu yang bisa aku sampaikan motivasiku untuk kali ini. Terima kasih.